Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ini. Saya mau membagikan pengalaman dengan jam saya ini jam Casio ya. Tipenya adalah AE 1000W. Ini adalah jam Casio, bisa dibilang jam Casio 1000 umat ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena ini banyak yang memakai ini. Saya sendiri sering ketemu orang yang eh, kebetulan sama-sama memakai jam ini. Ini jam yang cukup populer ya, karena apa? Karena harganya yang cenderung terjangkau dengan fitur yang lumayan ya. Dan bentuknya sendiri juga pas ya, tidak pas untuk orang Asia khususnya Indonesia. Yang dimana tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini pas ini. Ini coba di pergelangan saya seperti ini. Dan jam ini juga desainnya juga oke banget ini ya. Ini tidak begitu rame tapi ya lumayan kelihatan fitur-fiturnya ya. Seperti ini. Jam-jam dan jamnya ini enteng ketika dipakai. Ya, dipakainya enteng. Variasinya juga banyak. Nah, variasi warnanya ada yang hitam, ada yang silver, ada juga yang merah. Ini saya punya yang hitam. Ini ada jam dunianya. Ini ada gambar peta dunia, ciri khas jam dunia yang punya Casio seperti ini. Ini jam ini bandel ya. Ini tahan air. Ini dulu sering saya pakai buat renang. Ini bisa sampai 10 bar atau 10 apa ya? 10 bar itu 10 meter ya, 10 meter kalau nggak salah. 10 meter ya. Ini jadi aman buat cuci tangan, wudhu, atau bahkan buat renang ya. Ini sudah lama sekali saya beli ini. Dulu saya belinya waktu masih kuliah di Jogja. Dulu belinya di apa itu? Di Gunung Mas ya, yang ada di Malioboro. Jadi ini pastikan ori. Karena banyak ya sekarang banyak untuk tiruannya atau KW-nya. Yang jelas ini dulu saya beli di toko terpercaya, toko resmi ya di Gunung Mas. Dulu belinya ini belinya sekitar 200-an ya. Dulu kalau nggak salah 225 atau berapa gitu. Intinya dulu seingat saya pegang uang sekitar 200 ribuan lah itulah. Cari jam yang segitu. Dapatnya ini langsung dapat ini tanpa milih-milih, dulu pas ke tokonya langsung nemu ini. Sesuai yang saya harapkan atau inginkan. Saya beli jam digital ya, bukan analog, karena yang digital ini menurut saya pribadi untuk melihat waktu itu lebih mudah atau lebih cepat menurut saya ya. Itu sih mungkin tergantung kebiasaan atau ini, karena langsung ketemu angkanya bahkan detiknya ya, lebih lebih akurat kalau kita melihat waktu ya. Oke begitu. Dan ini apa ya, kebetulan ini juga ada fiturnya untuk jam dunianya. Jadi ada apa ini kita lihat, ini ada New York, ini New York, London, nah, Paris, PKK ini Bangkok. Bangkok ini settingan untuk wilayah Indonesia ya, karena nggak ada Indonesia jadi diambillah yang wilayah yang dekat ya atau segaris ya. Oke, ini untuk jam ini dulu saya beli, kita kembali lagi tadi, saya beli waktu di Jogja itu kalau nggak salah tahunnya 2000, sekitar 2012 apa 2013, pokoknya sekitar itu, karena saya lulus kuliah itu 2014. Ini saya beli di pertengahan kuliah kalau nggak salah ya, mungkin ya sekitar antara 2012 atau 2013. Ini sampai di tahun ini 2026 ini masih awet, masih bagus. Untuk baterainya sudah saya ganti sekali ya, karena sebenarnya nggak
saya ganti itu bukan karena habis ya, karena menurut saya perhatikan kok kayak angkanya agak agak pudar gitu ya, jadi saya coba ganti baru, siapa tahu bisa bisa tajam lagi kan gitu ya. Ternyata tidak. Karena sebenarnya untuk warna angka ya, itu bukan bukan dikarenakan baterai ya, tapi ada lapisan polaris, stiker kayak stiker gitu ya, lapisan polaris yang mana itu memang lama kelamaan dia ada usianya ya, lama kelamaan itu ada hilang ya. Jadi sebenarnya masalahnya di situ, makanya ini karena jadi nggak begitu tajam untuk angkanya ya. Jadi karena itulah, jadi meskipun saya ganti baterai itu masih sama, dan waktu saya ganti baterai itu sudah 10 tahun lebih ya, mungkin 2000 berapa itu ya, lupa. Udah pokoknya udah 10 tahun lah, baru tahun tahun kemarin. Jadi intinya ini benar-benar jam yang bisa tahan baterainya 10 tahun seperti atau sesuai dengan apa yang dijanjikan, diiklankan oleh Casio. Jadi mantap ini. Jadi beneran ya, memang Jepang itu tidak bohong ya. Mereka itu tidak terbiasa dengan tradisi bohong membohongi. Korupsi juga enggak ya. Beda dengan ya gitulah. Oke, yang rusak untuk strapnya sebenarnya masih bagus, ini tidak ada yang robek atau pecah atau retak, cuma ininya aja yang bagian pengikat ini ya, talinya ya, ini sudah saya ganti, dan saya ganti dengan ini apa itu, dengan kulit ya. Sebenarnya saya mau ganti strap yang baru, cuma kebanyakan KW ya, yang ori juga paling mahal, mungkin bisa beli jam second nanti Casio, atau mungkin malahan baru. Jadi ya mungkin saya bisa beli strap KW, saya ambil ininya saja ya, cuma nggak tahu kualitas KW itu awet apa enggak. Sebenarnya butuhnya cuma ini aja ya, ininya kan masih bagus, masih bawaan Casio nya. Jam Casio itu kalau strap oli dipakainya enak, dia enak ya, lembut dan kerasa halus, nggak tajam gitu deh. Beda ya kalau jam-jam KW itu ya, mungkin itu. Kita kembali lagi untuk ini ya, layarnya ya. Ini layar kalau saya lihat, perhatikan ini memang ada sedikit shadow ya. Ya wajar, karena memang selain polaris tadi memudar, minusnya layar digital itu kalau kena panas ya, kayaknya kena panas itu lama-lama shadow ya, atau menghitam itu, seperti speedometer motor yang digital itu kan cepet shadow kan kalau nggak salah ya. Saya sih nggak punya motor seperti itu. Ya itulah kelemahan jam digital yang seperti itu, tapi bisa ya, bisa diperbaiki sebenarnya. Itu hanya lapisan-lapisan itu, kalau kita bisa perbaiki sendiri diperbaiki sendiri, kalau enggak bisa ya dibawa ke tukang servis kan gitu. Tapi kalau memang merasa apa itu ya, harganya jamnya murah dibawa servis mahal ya, beli jam baru ya juga nggak apa-apa kan gitu. Yang penting atau yang jelas jam ini sudah cukup bandel, tahan atau awet ya, untuk dipakai jangka waktu yang lama. Ini masih banyak ya di online shop untuk baru, secondnya juga banyak, mungkin karena memang laris jadi secondnya banyak guys, gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya saya aktifkan alarm signal, tapi karena tadi lapisannya polisnya sudah mungkin tidak begitu kelihatan ya, tapi dulu itu jelas banget, ini kelihatan jelas tajam. Bentar, ini mungkin bisa enggak ya, mungkin bisa kali ya. Ini saya pakai kacamata polaris, atau kacamata ini ya, ini biasanya kelihatan jelas kalau kita pakai kacamata, karena
ada lapisan polarisnya kan. Oh, karena HP-nya ya enggak. Oh, ya just kita kalau pakai kacamata itu baru kelihatan jelasnya. Cuma kalau kacamata kadang kita kebalik warnanya jadi hitam dan angkanya yang putih. Ya memang gitu ya. Ini kalau polaris kan kita bisa buat hitam atau putih ya, atau istilahnya apa ya, black eh, black light, L ya, backlight atau pokoknya itulah ya. Kita bisa atur warnanya, mau tampilannya ini mau hitam atau mau gelap. Ketika kita ganti plastik polarisnya ya. Mantap ya, untuk jamnya keren. Oh, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini setelah saya ini beli baru, ini saya juga beli second ini. Dulu nggak lama sih pas saya lulus kuliah, coba iseng-iseng cari di marketplace, beli ini second ini. Ini juga hampir sama ini, untuk fungsinya sama cuma tampilannya beda. Untuk casingnya sama ya modelnya, dalamnya yang tampilannya beda tapi fungsinya sama, untuk fitur-fiturnya maksudnya ya sama. Ini juga shadownya lebih parah ini ya, lebih kelihatan ini shadownya ini. Oh, di tengah-tengah, biasanya shadow memang di tengah ya, ada gelap. Ini gambar dunianya lebih luas ya, lebih luas. Terus ini juga sini. Oke, menurut kalian lebih enak mana ya untuk tampilannya ya? Tampilannya ada fitur yang menurut saya nggak begitu fungsi ya, nggak apa, di langit juga nggak apa-apa ini. Jam untuk ini model analog, ini kan bunder bulatan ini kan jam, ini sama jam tapi modelnya analog, model jarum gitu ya. Ini nggak kelihatan sebenarnya, apalagi kecil, apalagi yang ini kecil banget ini. Dan kita juga kalau lihat jam nggak mungkin kan fokusnya ke situ ya, lebih enakan yang angka kan gitu. Jadi ini menurut saya fitur yang tidak berguna ya, atau istilahnya apa ya, pokoknya gitulah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, buat anu sih, biasanya buat promosi sih apa ya, ya seperti itu. Jadi kalau ini selain casingnya warna silver, ini dia talinya menyesuaikan, ini masih aslinya bawaannya memang seperti ini tali krep ya. Ini dulu saya beli meriah ini mungkin kalau barunya ya lebih mahal dari ini, karena ini krep ya, ini besi ya, biasanya besi lebih mahal. Kalau ini aja 200 lebih dikit, ini mungkin ya sekitar mungkin 400-an atau berapa ya. Kalau sekarang yang ini ya barunya 300-an guys, kalau saya sekarang ini ya. Meskipun jam sekarang ini nggak begitu berguna karena sudah punya HP, tapi harga jam itu cenderung stabil atau bahkan bisa naik ya. Ini dulu saya beli second, dapatnya cuma 100.000 100.000 guys ya, karena iseng-iseng COD. Saya aslinya dulu tawar 150, saya nego 100 dikasih. Dan ini juga ori ya. Untuk ciri khas ori itu mudah guys ya teman-teman. Ini ya paling mudah saya lihat ini bagian layarnya. Kalau layar yang ori itu agak ada kehijauan ini ya, istilahnya kehijauan atau ke coklatan ya. Kalau kalian lihat ini kehijauan sih kalau menurut saya ya. Kalau yang KW itu biasanya bersih, kalau enggak ya kayak bersih kayak kebiruan kalau yang KW. Kalau ini
seperti ini. Dan dilihat dari samping itu angkanya masih nampak ya, nggak kayak kalkulator. Kalkulator itu kan biasanya kalau samping nggak jelas angkanya, tapi kelihatan 8888 atau 000 gitu ya, kelihatan semua kan. Kalau ini tidak, ini masih tampak angkanya ya, jadi angkanya itu masih jelas kayak ke atas gitu ya, tidak 000 ya, tidak kelihatan semua yang itu. Oke, itu ciri khas atau gampangnya melihat jam Casio ori apa KW seperti itu. Mantap ini juga enak, walaupun dia krepyak besi tapi pakaiannya tuh enak-enak banget ya, enak-enak aja gitu loh. Jadi kayak ya ringan, masih ringan, tergolong ringan, dan ini juga mulus, makanya juga mudah. Kebetulan dulu pas saya beli ukurannya juga pas ya, tanpa memotong atau menambahi, pas. Mantap. Oke, seperti itu ya. Menurut kalian gimana guys? Ini serinya AE 1100. Kalau ini 1000, ini 1100, jadi lebih 100. Sayang sekali ya untuk ini agak shadow ya, tapi masih, yang penting masih bisa kepake, fungsinya masih bagus. Jadi kalau saya sarankan, misalnya kalian pergi pakai jam di siang hari, pakai jaket ya, biar ketutupan, biar nggak kepanasan. Gimana guys? Ini saya fungsikan untuk suaranya, loncengnya saya fungsikan biar ada rame ya. Kalau 1 jam dan ada alarmnya, saya setting jam waktu sholat alarmnya. Tapi mungkin bisa mengurangi daya baterai ya, tapi tidak apa-apa lah. Kalau baterainya habis, tinggal kita ganti. Yang penting ori ya. Yang poin ini juga yang susah ya, kita cari baterai ori itu susah, karena kebanyakan baterai itu yang di pasaran online itu KW. Jadi tips saya beli baterai itu biar dapat ori itu, saya cari yang merek yang minim KW-nya. Kalau kita pilih Panasonic, Sony, itu banyak KW-nya kan. Saya pilih yang merek Crispo, saya isi dengan Crispo. Tapi yang ini pas saya ganti di tukang toko jam ini pakai Panasonic dan yang ori. Katanya dulu pun baterainya aja 25.000 kalau salah ya. Oke, apalagi ya, saya sih nggak membahas tentang ini ya, cara pengoperasian atau setting ya. Saya cuma berbagi pengalaman memakai jam 2 jam ini, Casio ini. Jadi saya suka dengan harga murah, tapi kualitas wah, fitur melimpah ya. Dan ini juga nggak dipakai ya juga oke, nggak norak, nggak kelihatan kebesaran, juga nggak sporty banget gitu loh. Dipakai masih dipakai untuk harian ini oke. Jam ini ya, apalagi ini bisa buat formal ya, cara formal juga masih oke ya. Oke, bisa oke semua. Jam ini masuk di berbagai situasi ya, situasi kondisi. Mantap. Dan ini, oh iya, ini saya ceritakan, ini juga pernah dipakai adik saya sekolah ya, dipinjam, terus dia itu jatuh dari motor. Ini yang rusak cuma ini ya, bodinya ini ya, ini pada lecet. Ini dulunya ada tulisannya world apa ya, world time ya, world time
ini protection atau apa lupa, udah hilang. Kacanya masih bening loh, masih bening, dia terlindungi ini ya, seperti itu ya, mantap ya. Ini juga masih bening, juga masih bagus, ini padahal sering saya pakai loh. Ini saya kalau main pergi ini saya pakai, kalau nggak ini gantian ya, tapi kacanya masih bagus, masih bening, padahal nggak saya kasih protect, saya kasih stiker enggak ya, ini masih kacanya ya, ya ada gores-gores sedikit tapi enggak kelihatan. Mantap ini. Oke, mungkin cukup sekian dari review saya. Terima kasih.